Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Kurniasari, NPM 227550006. Di sini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis sampel besar. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan dengan pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian sendiri yaitu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Astagfirullahaladzim. Prosedur pengujian hipotesis ada 5 langkah. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama itu merumuskan hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata probabilitas menolak hipotesis. Yang langkah ketiga, menentukan uji statistik, alat uji statistik, uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat itu ada menentukan uji statistik. Angka keempat, menentukan daerah keputusan daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Sedangkan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Itu ada 2. Mengambil keputusan itu ada menolak. Yang pertama itu ada menolak H0 dan kedua yaitu menolak H0 menerima H1. Rumusnya yaitu hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Taraf nyata, yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik, yaitu suatu nilai yang diperoleh oleh sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z yaitu diperoleh dari rumus Z sama dengan X kurang yang lambang seperti U ini adalah rata-ratanya, yaitu per S dibagi kuadrat N. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah keputusan uji satu arah, itu kan ada 2 daerah keputusan. Yang pertama itu uji satu arah dan keduanya yaitu uji 2 arah. Sedangkan yang satu arah itu hanya diarsir sebelah kanan, yang 2 arah ini semua diarsir sebelah kanan dan kiri. Uji signifikansi satu arah, 2 arah. Yang satu arah yaitu daerah penolakan H0 hanya satu yang terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja, karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu defisiasi, dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan Z defisiasi. Sedangkan yang 2 arah yaitu daerah penolakan H0 ada 2 arah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri karena mempunyai 2 daerah. Maka masing-masing daerah mempunyai luas 1,5 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1,5 defisiasi dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z setengah defisiasi. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan M. Yang seperti E ini dilambangkan dengan lebih kecil 3 dari 13,17, sedangkan H1 sama dengan M lebih besar dari 13,17. Untuk tanda seperti ini,
lebih kecil pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang nomor 2, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0, yaitu H0 sama dengan MPA kurang MPL 3, yaitu hasilnya 0. Sedangkan H1 sama dengan MPA kurang MPL lebih kecil dari 0. Untuk tanda 3 di atas ini ada pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda kurang lebih pada H1 menunjukkan daerah penolakan di daerah ekor kiri seperti gambar yang B. Sedangkan, nah ini ada outline. Di sini yang diarsir adalah sebelah kanan, yaitu daerah penolakan H0. Sedangkan yang sebelah kanan ini tidak menolak H0. Yang sebelah kiri ini tidak menolak H0. Ini sebelah kanan, daerah penolakan H1. Contoh pengujian dua arah. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 13,17 persen, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu H0 sama dengan ini adalah rata-rata sama dengan 13,17%. Sedangkan H1-nya sama dengan rata-rata kurang ini apa ya? Kurang lebih ya, kurang dari 13,17%. Yang nomor 2 ini ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan. Nah, H0 sama dengan H0 ini B, hasilnya itu 0, yang H1 itu B. Yang contoh pengujian dua arah, ya, yaitu tidak menolak H0 karena yang kanannya itu 0,25, sedangkan daerah penolakannya H0. Dan ini daerah penolakannya yang sebelah ini sebelah kanan ya. Sebelah kiri H0 yaitu 0,25. Outline. Outline bagian 1 statistik induktif. Yang pertama itu metode dan distribusi sampling, yang kedua teori pendugaan statistik, yaitu ada pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linier, analisis regresi dan korelasi berganda. Fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Yang ini sini. Selanjutnya ada contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah menyatakan tersebut benar, maka lembaga konsultan CESS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Nah, langkah yang pertama itu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17% ini merupakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesis tersebut dirumuskan seperti ini. H0 sama dengan M, hasilnya yaitu 13,17%, sedangkan H1 M M1 yaitu 13,17%. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain, taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%. Sedangkan probabilitasnya menerima hipotesis yang benar yaitu 95%. Sedangkan nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z defisiensi 2 dibagi 2 sama dengan defisiensi dibagi 2 sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,225 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Sedangkan langkah 3 seperti ini, sehingga nilai Z-nya adalah Z sama dengan X kurang rata-rata per ini dibagi defisiensi X sama dengan S kurang rata-rata. Ini adalah simbol rata-rata yaitu yang berbentuk U dibagi S dibagi kuadrat N. Hasilnya yaitu 11,39 kurang 13,17 dibagi 2,09 dibagi kuadrat 36 sama dengan min 5,11. Sedangkan contoh menguji hipotesis rata-ratanya sampel besar, yaitu seperti ini. Ini menggunakan dua arah. Yang langkah keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Ini langkah kelima, mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri, min 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Nah, ini contohnya. Z sama dengan P kurang P per kuadrat P 1 kurang P dibagi N. Di mana Z ini adalah nilai uji, sedangkan yang P proporsi sampel, sedangkan yang P besar ini proporsi populasi, sedangkan yang ini jumlah sampel. Yang satu ini dari rumus. Nah, ini rumusnya. Distribusi samping dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar defisiensi sebagai berikut. Ini defisiensi S1 kurang X2 sama dengan kuadrat X pangkat 2, 1 dibagi N1 tambah defisiensi kuadrat 2, 2 dibagi N2. Kalian bisa melihat di sini yang
simbol ini menyatakan standar deviasi selisih dua populasi, sedangkan yang ini deviasi satu ini standar deviasi populasi satu, yang sedangkan deviasi deviasi dua ini standar deviasi populasi dua. Sedangkan yang N1 ini jumlah sampel pada populasi dua, sedangkan yang N2 ini jumlah sampel pada populasi dua. Nah, ini ada rumus lagi. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan di Z sama dengan buka kurung, ini ada buka kurungnya, sedangkan ini bawah ini tidak ada. Nah, ini dari sini ini dikali. Jadi, X1 kurang X2 dikali rata-rata 1 kurang rata-rata 1 dibagi deviasi X1 dikurang X2. Rumus standar deviasi. Deviasi. Standar deviasi selisih 2 sampel. Nah, ini rumusnya. X1 dikurang X2 sama dengan kuadrat S kuadrat 1 kuadrat 2 S1 kuadrat 2 dibagi N1 tambah S2 kuadrat 2 dibagi N2. Hipotesis selisih proporsi sampel besar. Ini rumusnya bisa dilihat di sini. Sedangkan outline-nya, sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan ini. Ini seperti rumus yang pertama tadi, cuman yang di bawahnya itu S, ini P-nya ini yang di bawah, bukan di atas. Jadi kan di atas, yang ini di bawah. Nah, yang dua sampelnya seperti ini. Nih, seperti ini. Ini contoh uji satu arah selisih proporsinya. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, di sini contoh yang arah selisih proporsinya bisa dilihat di sini, ini menggunakan satu arah, cuman di sini yang diarsir dua. Itu yang sebelah kanan, itu daerah penolakan H0, daerah penolakan H0 ini, yang di tengah ini daerah tidak menolak H0. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 itu benar. Sedangkan yang jenis 2 yaitu keputusan menerima H0 adalah seharusnya H0 itu salah. Ini kesalahan jenis 1 dan 2, ini adalah situasi keputusan, ini H0-nya benar dan ini H0-nya salah. Sedangkan yang terima H0-nya itu keputusan tepat 1 kurang A, kesalahan jenis 2 yaitu B, sedangkan yang tolak H0 kesalahan jenis 1 yaitu A, keputusan tepat 1 dikurang itu 1 min B. Terima kasih. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.